Halo Re, welcome back to my channel. Aku mau berbagi cerita ke kalian. Siapa yang di sini suka daki-daki gitu? Kalau suka, kalian sama kayak aku deh. Aku tuh kan suka daki ke gunung-gunung gitu sih ya. 2 kali ke gunung. Pertama kali tuh ke Buta, sama yang kedua kalinya ini ke Kawi. Kalau misal kalian ke gunung, jelasnya kalian pasti punya pengalaman yang ya paham lah, yang mistis gitu loh, yang horor. Jadi waktu itu kan aku lagi ke Buta. Kalau ke Buta itu aku masih fan-fan aja, soalnya sama teman-temanku tuh banyak rombongan gitu loh. Ke Buta itu aku gini loh Rek, aku kan suka orangnya tuh nekatan gitu loh. Aku mau ke gunung, tapi aku nggak diizinin sama ayahku. Akhirnya temanku tak suruh ke rumah ngizinin aku, sama ayahku tetap gak boleh. Oke. Terus besoknya kan ayahku kan kerja, sama kakakku kerja, aku di rumah sendiri. Aku nekat pergi ke Buta sama teman-temanku, nggak izin. Kan ke Buta kan butuh waktu yang lama. Akhirnya aku tuh nginep di situ. Kalau di Buta sih aku cuma pengalamannya enak-enak aja sih. Cuma itu aku hampir jatuh. Soalnya kan 8 jam. Itu aku berangkatnya tuh siang hari, dagingnya tuh mulai jam 1 tuh aku sampai. Terus sampainya itu jam 8 malam di sana. Itu aja belum sampai puncaknya. Aku kan hampir aja kena hipo. Di bawahku tuh udah jurang, udah tinggi, udah dalam gitulah. Aku hampir mau jatuh. Terus aku sama teman-temanku ditarik gitu loh. Akhirnya suruh istirahat bentar. Aku kan ditanyain sama temanku, kamu masih kuat? Aku jawab masih kuat. Akhirnya kita udah naik tapi nggak sampai puncak. Kita mutusin ngecamp di situ, di ladang yang luas banget itu loh di situ. Terus besoknya teman-teman ke puncak, aku nggak ikut. Akhirnya kita langsung putusin kita pulang. Terus aku minta maaf dong, misalnya aku tadi nggak pamit. Udah. Nah, jadi itu ceritaku pertama kali mendaki ke Buta. Kalau kali ini aku mau berbagi cerita lagi ke kalian yang di Gunung Kawi. Ini ada sedikit hal yang mengganjal gitu ya, ada horornya gitu loh. Itu sama guys, aku nggak pamit lagi dan aku udah diginiin sama teman-temanku, loh kamu kok nekat sih, ntar kalau ada apa-apa gimana. Kan banyak tuh yang bilang kalau misalnya di gunung itu kita harus nggak usah aneh, terus kalau nggak ada restu dari orang tua ngizinin kita ke sana tuh nggak usah, daripada nanti ada apa-apanya gitu loh. Namanya orang tua kan feelingnya tuh kuat banget ya. Ya udah ya, kita tuh langsung ke Gunung Kawi sama rombongan gitu. Kita kan kebagi 2 kelompok, satu sama satu lagi sih. Aku tuh kelompok yang kedua. Pertamanya itu kita bareng-bareng gitu. Lah kok lama-lama kita fan-fan aja sih Rek. Kita udah ada di sana sih, kita udah dapet puncaknya. Itu berat banget sih bagiku, soalnya itu kan malah naik sih. Setelah itu udah selesai, kita cuma foto-foto di sana bareng-bareng. Kita kekurangan air, akhirnya kita ditawarin sama pendaki lain kan harus saling sapa, harus saling berbagi gitu ya. Kita join minum, habis join minum kita turun lagi. Habis itu ini kejadiannya mulai mengganjal, kok lama-lama tuh kita kok makin kepisah. Aku jadi kelompok yang kedua, kok teman-teman udah ternyata di bawah, kayaknya sih di bawah. Lah kan namanya daki itu ada apanya ya, ada pitanya kan, supaya kita tuh tahu tandanya, kita harus ke sana, harus ke sini. Kita ngikutin pita itu. Lah kok di tengah-tengah pita itu kok hilang. Loh, aku sama teman berdua toh wes kepisah berdua. Lah teman-teman tuh nggak tahu wes di mana. Kok tiba-tiba pitanya hilang, aku bingung. Loh, terus kita harus jalan kemana? Tapi aku nggak terlalu khawatir, soalnya kan ada cowok ya jaga aku. Tapi kita sama-sama nggak ngerti sih mau kemana. Kita telusurin aja sampai kita tuh berada di hutan kayak pinus, tapi bukan pinus, hutannya cemara gitu loh mungkin. Itu dia tuh lembab, pita itu udah wis hilang, dari situ hilang. Sampai aku tuh mikir, kayaknya kita salah jalan deh, kayaknya nggak di sini, nggak ada jejak kaki. Itu kan habis kayak hujan gitu kayak, jadi lumpurnya agak basah. Itu ya kalau kepreset sih ya wajar-wajar aja, tapi yang nggak wajarnya itu kayak kalian percaya gak sih kalau ada bau singkong itu jelasnya tuh ada makhluk halus, ada apa ya si mbak itu. Lah itu tiba-tiba itu kok bau
gitu kok bawa pohon singkong bakar. Dia tak tanyain, kamu nyium bau singkong bakar apa enggak? Deh gitu sih. Terus dia tuh juga ngerti kalau misalnya kalau ada bau kayak gitu jelasnya tuh ada terus dia langsung udah diam gitu. Bayangin Rek, itu cuma di hutan kayak gitu berdua, nggak ada pita. Kalau kalian daki pasti kalian tahu sih maksudku, apa kehilangan pita itu sangat sangat fatal gitu loh bagi pendaki gitu ya, apalagi kalau nggak pernah ke daki sana, nggak tahu jalannya itu sesat banget. Habis itu udah tak laluin aja, aku tuh sebenarnya sama deg-deg sama lari itu, soalnya di daki-daki sebelumnya tuh aku nggak kejadian apa-apa. Akhirnya udah sampai lah kok ketemu lagi di hutan yang lebih lembab, yang lebih hijau. Kalau tadi kan kayak hutannya udah cemara-cemara, udah jatuh-jatuh gitu loh. Nah itu tuh masih lembab, masih segar banget, sampai gelap gara-gara ketutupan pohon. Lah waktu itu kejadian yang puncaknya sih menurutku. Aku kan lagi jalan di depan, dia tuh di belakang. Waktu itu udah jalan santai lah kok tiba-tiba ada suara itu yang gema, suara nyanyi, cewek nyanyi. Anehnya itu terdengar jelas bahwa suara itu ada di ibarat kayak ngawang gitu loh guys, suaranya tuh ngawang dari atas. Tak dengerin, loh, kok ada suara nyanyi. Aku akhirnya kayak bilang gitu loh, halo halo, kita kira ada orang. Habis itu kok aku bilang, kamu denger ke temanku bilang, dia nengok nggak ada orang guys. Aku lama-lama wes bener-bener ngerasa ini kayaknya nggak aman. Aku langsung lari, temanku itu tak tarik sampai dia jatuh wes gelesotan gitu loh Rek, sampai aduh kotor semua. Aku gak peduli, aku sampai jatuh kepreset pisan, sampai aku aduh wes itu campur aduk di pikiranku. Akhirnya sampai jauh dari tempat itu aku langsung hampir mau nangis. Ya ampun, aku sampai manggil ya ampun ayahku, aku sampai gitu. Aku takut beneran nih kok. Langsung udah sampai jauh dari tempat itu maksudnya. Dia sama-sama aku tuh sama-sama aduh pengen nangis lah, habis nggak ketemu teman, habis ditakutin, habis itu nggak sampai jadi jalannya waktu itu kayak jauh banget gitu loh, nggak sampai selesai. Akhirnya tuh lama-lama ada suara, tak kirain teman-temanku. Aku juga tetap manggil halo gitu sih, ada orang gitu, nggak ada. Putus harapan lagi. Akhirnya kita barengan lagi coba turun sampai lama banget wis gak tahu, itu kayak jalannya terasa panjang. Sampai selesainya ketemu ada camp. Ternyata itu teman-temanku guys, makan jajanku tuh ketinggalan. Jadi kan tadi aku bilang kalau kepisah 2 kelompok, itu aku sama temanku nggak bawa apa-apa, semuanya dibawa temanku yang kelompok 1. Lah kok dia udah di camp udah lama katanya nunggu aku sama temanku itu sambil makan jajanku. Aku sampai kelaparan, nggak dapat apa-apa, wis habis. Ya wis apes banget, tapi menurutku ya emang wajar sih, soalnya aku dari awal udah nggak pamit, terus aku nggak ada izin sama sekali. Kok bisa loh aku kepisah, padahal pertama tuh satu rombongan rame-rame. Terus ya udah, cuma itu sih yang pengalaman yang aku punya. Kalau misalnya kalian mau request cerita tentang apa, kalian bisa komen di bawah ya. Oke guys, aku tutup dulu ya ceritanya. Kapan-kapan kita berjumpa lagi dengan cerita yang akan aku bawakan. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar aku lebih semangat lagi bikin ceritanya. Dan ingat ya, kalian kalau mau daki harus ada izin orang tua. Jangan sampai kayak aku lagi, jangan ngalamin hal yang kecerobohan itu. Oke.